Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rika Dilawati. Di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman tentang tips memilih jurusan kuliah di tahun 2022. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube aku, yang baru nemu nih channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar video ini dapat ditonton oleh teman-teman yang lainnya. Nah, teman-teman, di sini siapa yang lagi kebingungan memilih jurusan kuliah? Siapa juga yang lagi galau untuk nentuin, aduh, aku pilih jurusan kuliah A atau jurusan kuliah B ya? Nah, ayo, siapa yang lagi kebingungan? Jika kalian yang lagi kebingungan, yuk kita diskusi. Simak ya beberapa tips berikut ini. Nah, teman-teman, tips yang pertama menentukan jurusan kuliah itu, kita harus tentukan terlebih dahulu tujuan atau profesi yang akan kita inginkan ketika nanti kita sudah lulus kuliah. Nah, contohnya, ketika teman-teman ingin menjadi seorang guru, berarti teman-teman harus memilih jurusan yang itu berkaitan dengan keguruan. Berarti teman-teman harus memilih fakultas tarbiyah ya kalau ada, yang ada di UIN gitu ya, atau enggak fakultas keguruan gitu. Nah, terus teman-teman harus perkecil lagi gitu ya, tujuan teman-teman itu ingin menjadi apa. Contoh misalkan, nanti ketika lulus kuliah aku pengen deh jadi guru agama. Nah, berarti di sini sudah mengerucut ya teman-teman tujuan atau profesi yang akan kalian inginkan nanti gitu. Ketika teman-teman ingin menjadi seorang guru agama atau guru PAI, berarti teman-teman harus memilih jurusan kuliah PAI ya gitu. Terus misalkan nih, teman-teman itu ingin menjadi seorang guru bahasa Inggris, berarti teman-teman harus memilih jurusan kuliah pendidikan bahasa Inggris. Nah, ketika teman-teman ingin menjadi seorang psikolog gitu ya, berarti teman-teman harus memilih jurusan kuliah psikologi. Nah, terus juga misalkan, aduh aku nanti pengen menjadi seorang bisnismen, pengen cari tahu bagaimana cara memasarkan produk yang baik, bagaimana menjadi seorang pengusaha yang baik, teman-teman bisa masuk ke jurusan manajemen. Di sana nanti teman-teman akan belajar bagaimana cara memanage, bagaimana cara mempromosikan sebuah produk dan lain sebagainya. Terus misalkan nih, teman-teman ingin menjadi seorang penyuluh agama, berarti teman-teman harus masuk ke jurusan studi agama-agama. Karena di sana nanti teman-teman akan mempelajari keberagamaan yang ada di Indonesia terutama ya. Nah, selain itu, teman-teman misalkan nih ingin menjadi seorang ahli tafsir gitu ya, ingin mempelajari Al-Quran lebih dalam. Teman-teman bisa masuk di ilmu Al-Quran dan tafsir. Kalau di UIN ada ya teman-teman jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, atau yang lebih umum lagi nih, tadi sudah menjadi guru, sudah menjadi menjadi pengusaha gitu ya, terus juga yang ada keagamaannya. Terus nih teman-teman ingin menjadi orang yang ahli IT gitu ya, berarti teman-teman harus kuliah di jurusan teknik informatika ya. Nah, atau jurusan yang berhubungan dengan teknologi. Jadi ketika teman-teman ingin berkuliah gitu ya, sebelum menentukan jurusan kuliah, teman-teman harus tentukan terlebih dahulu profesi apa yang nanti akan teman-teman inginkan. Terus misalnya nih timbul pertanyaan, kenapa sih harus menentukan profesi dulu? Tapi kan terkadang jurusan kuliahnya apa, profesinya apa. Nah, memang bukan menjadi kesalahan juga sih ya teman-teman. Tetapi menurut saya ketika teman-teman mentargetkan dulu ya, ketika teman-teman mencatat apa ya profesi nanti yang akan kita harapkan, yang akan kita capai kelak gitu. Setidaknya ketika teman-teman berkuliah selama 4 tahun, teman-teman itu akan menggeluti bidang tersebut selama 4 tahun. Coba kebayang teman-teman. Contoh misalkan aku ya, jurusan studi agama-agama. Ketika 4 tahun berkuliah gitu di jurusan studi agama-agama, kita itu terus mempelajari keberagamaan, mempelajari hal-hal yang itu berkaitan dengan studi agama-agama, dengan agama-agama yang ada di Indonesia, begitu ya. Nah, sehingga ketika nanti kita lulus, kita sudah seperti sudah dijuruskan gitu, sudah diarahkan. Nah, nanti
ketika kita lulus jurusan studi agama-agama itu, profesinya nanti akan ke sini, akan menjadi penyuluh agama, akan ke KUA, atau akan dibawa ke Menak dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita lulus, kita itu tidak bingung. Aduh, nanti aku kerja apa ya? Aduh, nanti aku harus ngapain ya setelah lulus kuliah? Nah, biar teman-teman itu meminimalisir pemikiran-pemikiran seperti itu. Jadi teman-teman harus tentukan dulu tujuan atau profesi yang akan kalian inginkan. Begitu teman-teman. Karena ketika kita sudah menentukan dulu tujuan kuliah kita itu gitu ya, yang profesinya kelak akan kita geluti. Contoh misalkan, aku pengen menjadi seorang guru gitu. Ya berarti teman-teman harus kuliah di jurusan keguruan gitu ya. Misalkan mau jadi guru SD, berarti teman-teman harus pilih jurusan kuliah PGSD. Nah, terkait nantinya teman-teman mau jadi apa, mau plan A, plan B, itu segimana takdir juga ya teman-teman gitu. Tetapi setidaknya kita sudah meminimalisir tujuan kuliah itu harus sejalan dengan profesi yang nanti akan kita geluti, yang akan kita inginkan. Begitu teman-teman. Nah, yang kedua adalah potensi atau skill yang kita miliki. Jadi teman-teman, ketika kalian memilih jurusan kuliah, itu harus sejalan dengan skill atau potensi yang kita miliki. Contohnya nih, kita punya skill marketing ya, kita mudah nih untuk memasarkan barang, kita mudah untuk merayu konsumen agar konsumen itu bisa membeli produk kita gitu. Berarti jurusan kuliah yang cocok dengan kita adalah jurusan pemasaran. Kenapa? Karena ternyata dari potensi kita sudah terlihat, sudah menonjol gitu ya, potensi kita itu untuk bisa negosiasi, untuk bisa melakukan promosi gitu kepada calon konsumen sehingga mereka tertarik untuk membeli produk kita. Nah, itu menjadi suatu keunggulan, itu sudah menjadi suatu kekuatan tersendiri bagi kita saat kita memilih jurusan kuliah. Agar apa? Agar saat kita berkuliah gitu ya, agar saat kita melakukan perkuliahan, mengikuti pembelajaran di perkuliahan tersebut, memang sudah sesuai dengan skill dan potensi yang kita miliki, sehingga saat kita mengikuti pembelajarannya kita bisa mengikutinya dengan nyaman dan dengan mudah teman-teman. Nah, contohnya nih, ketika kita melihat bahwa potensi yang kita miliki itu kita mudah bergaul, kita mudah beradaptasi, kita mudah menenangkan anak gitu ya, kita mudah mengajari anak-anak gitu ya. Nah, berarti jurusan kuliah yang cocok dengan kita adalah jurusan keguruan gitu ya, atau jurusan-jurusan yang itu berbau dengan keguruan gitu ya teman-teman. Mau jadi guru PAI, mau jadi guru PJOK, mau jadi guru PGSD, mau jadi guru apapun, saat kita memiliki potensi, kita mudah bergaul dengan anak-anak, kita mudah merayu anak-anak, kita juga mudah bergaul, mudah beradaptasi dengan anak-anak. Berarti itu sudah menjadi suatu keunggulan, suatu kekuatan tersendiri bagi teman-teman. Nah, karena ketika nanti suatu saat kelak, saat kita sudah keluar dari kuliah dan kita sudah mulai memasuki dunia pekerjaan, dengan potensi yang kita miliki itu, kita sudah terasah gitu sedikit demi sedikit saat berada di perkuliahan, sehingga ketika sudah diaplikasikan langsung kita menjadi seorang guru gitu ya, itu sudah mulai matang teman-teman. Karena ketika di jurusan keguruan itu kita belajar micro teaching, kita belajar psikologi anak seperti apa, sehingga saat kita kerja gitu ya, saat kita sudah mulai masuk ke dunia anak-anak, kita mudah untuk beradaptasinya, mudah mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita miliki, ilmu-ilmu yang kita dapatkan di perkuliahan. Begitu teman-teman. Nah, terus juga misalkan, aduh aku punya skill potensi itu untuk public speaking gitu ya. Terus juga aku memiliki potensi keberagamaannya itu yang kuat. Aku punya potensinya itu yang mudah bergaul dengan agama apapun, contohnya ya gitu. Terus juga aku memiliki beberapa pengetahuan tentang keagamaannya itu lebih mendalam begitu. Nah, teman-teman bisa masuk ke jurusan studi agama-agama karena nanti di sana teman-teman akan belajar tentang keberagamaan. Teman-teman pun akan belajar bagaimana cara kita untuk bisa rukun dengan
umat beragama, bagaimana cara kita bertoleransi, bagaimana cara kita untuk bisa dialog dengan mereka gitu ya, membuka dialog keberagamaan dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi sesuatu hal yang itu menjadi kelebihan tersendiri bagi teman-teman, karena ketika kita gitu ya berkuliah, ketika kita memilih jurusan kuliah tersebut, sehingga kita bisa enjoy, bisa dengan nyaman saat kita mengikuti perkuliahannya, begitu teman-teman. Jadi selama 4 tahun nih, kebayang ya, kita 4 tahun ngapain aja gitu ya, kalau misalkan kita tidak memiliki potensi di perkuliahan tersebut gitu, di jurusan tersebut. Khawatirnya nanti malah gitu ya, teman-teman itu berkuliahnya itu tidak bersemangat dan tidak nyaman gitu, karena tidak sesuai dengan potensi dan skill yang teman-teman miliki. Nah, contohnya nih, teman-teman itu apalagi ya di dunia sekarang gitu, di dunia teknologi sekarang itu bagaimana dengan desain, dengan editing dan lain sebagainya, itu betul-betul sangat recommended banget gitu ya teman-teman. Nah, contohnya nih, misalkan aku sukanya untuk editing video, aku juga sukanya untuk edit foto gitu ya, dan aku juga suka dunia digital dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa masuk ke dalam dunia seperti itu gitu ya. Teman-teman bisa memilih jurusan kuliah, apakah itu mau multimedia, apakah itu mau DKV gitu ya, desain komunikasi visual gitu ya, atau juga teman-teman mau ngambil yang teknik informatikanya, atau misalkan hal-hal yang itu bisa mengembangkan potensi yang teman-teman miliki. Sehingga ketika teman-teman berkuliah selama 4 tahun itu, teman-teman bisa mengasah potensi atau skill yang kalian miliki. Begitu teman-teman. Nah, untuk tips yang ketiga adalah lapangan pekerjaan. Nah, teman-teman harus tahu dulu ketika kita akan menentukan sebuah tujuan gitu ya, atau sebuah pilihan untuk memilih jurusan kuliah, kita harus tahu dulu nih bagaimana ya lapangan pekerjaan jurusan tersebut. Jangan sampai ketika kita memilih jurusan kuliah itu lapangan pekerjaannya sedikit teman-teman, dan tetapi mahasiswa atau nanti gitu ya alumni dari jurusan tersebut itu sangat banyak gitu ya. Nah, itu kan akan akan menyulitkan kita saat kita ingin mengambil pekerjaan gitu ya sesuai dengan jurusan kuliah yang tadi, begitu teman-teman. Nah, diharapkan ketika teman-teman memilih jurusan kuliah itu, yang lapangan pekerjaannya itu terbuka lebar, begitu teman-teman. Nah, contohnya nih, misalkan sekarang kita bisa melihat ya, bagaimana dunia virtual itu betul-betul sangat berkembang pesat, bagaimana platform-platform media sosial itu betul-betul sangat income-nya itu sangat luar biasa gitu ya, benefitnya itu sangat luar biasa bagi para kreatornya gitu ya. Nah, teman-teman bisa mulai masuk ke jurusan kuliah yang itu lapangan pekerjaannya itu banyak. Contoh misalkan orang-orang yang mengedit video, yang editing videonya itu bagus, ternyata bayarannya itu sungguh luar biasa gitu ya teman-teman gitu. Nah, atau enggak misalkan teman-teman ternyata bisa ngelihat menjadi seorang public figure gitu ya, menjadi seorang wartawan gitu, atau tidak menjadi seorang yang bergelut di media sosial gitu ya, dia menjadi content creator dan lain sebagainya, itu bisa lapangan pekerjaannya itu sangat terbuka lebar gitu, dan banyak brand-brand yang bekerja sama dengan mereka. Nah, berarti kita bisa memilih jurusan kuliah yang itu bisa mendukung lapangan pekerjaan tersebut gitu ya. Entah misalkan teman-teman mau memilih jurusan kuliah yang itu bisa berhubungan dengan tadi ya, media, bisa multimedia, terus juga teman-teman bisa yang mengasah gitu public speaker teman-teman, atau teman-teman bisa dengan mudahnya untuk bisa bersosialisasi gitu ya, pengen melihat gitu bagaimana analisis sosial teman-teman gitu ya, bagaimana melihat fakta sosial, bagaimana cara teman-teman melihat SWOT-nya gitu ya, menganalisis SWOT-nya, strength, weakness, opportunity, dan threat-nya gitu ya. Nah, itu betul-betul sangat dibutuhkan gitu bagi kita di saat kita melihat lapangan pekerjaan tersebut teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman ingin memilih jurusan kuliah, teman-teman harus melihat terlebih dahulu lapangan pekerjaan dari jurusan tersebut itu seperti apa. Contoh misalkan ya, saya berada di jurusan studi agama-agama. Ketika saya lihat bahwasannya jurusan studi agama-agama itu
yang paling dominan gitu ya di kampus-kampus itu, yang paling dominan ada jurusan studi agama-agama itu hanya ada di UIN gitu ya, atau bukan hanya ada di UIN tetapi yang paling dominan, yang paling banyaknya itu adalah UIN gitu ya, Universitas Islam Negeri gitu ya. Atau misalkan kita bisa lihat sekolah tinggi keagamaan Islam gitu ya, itu yang ada jurusan studi agama-agama gitu. Nah, ketika kita lihat, wah ternyata ini nanti lapangan pekerjaannya itu apa nih gitu ya. Lapangan pekerjaannya itu nanti akan menjadi seorang penyuluh agama gitu ya teman-teman. Terus misalkan ketika kita lihat juga nanti lapangan pekerjaannya kalau tidak menjadi penyuluh keagamaan gitu ya, penyuluh agama, dia bisa menjadi seorang guru akidah akhlak gitu ya teman-teman, di MIMI gitu. Nah, atau di MTS gitu dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita bisa melihat ketika kita masuk ke jurusan tersebut, oh nanti prospek pekerjaan kita tuh, lapangan kerja kita tuh akan mengarah kemana ya? Kita itu akan menjadi apa ya? Walaupun ini menjadi sebuah catatan juga ya. Terkadang banyak orang yang berpikiran seperti ini. Aku jurusan kuliahnya A, tapi kerjaan aku B. Terkadang jurusan kuliah itu nggak sama kok dengan terkadang ketika kita kerja itu tidak sama kok dengan jurusan kuliah. Nah, memang betul gitu ya teman-teman, karena jurusan kuliah itu tidak benar-benar plot gitu ya, 100% kita akan menjadi ini gitu. Ketika kita lulus di jurusan studi agama-agama, kita akan menjadi penyuluh agama yang hebat gitu ya. Nah, memang tidak 100% ya teman-teman, tidak betul-betul 100% kita akan seperti ini. Ya mungkin ada rezeki yang lain kita menjadi content creator gitu ya, atau ada rezeki lain kita malah menjadi seorang wirausahawan gitu ya, seorang pengusaha yang hebat gitu. Nah, itu tidak menutup kemungkinan teman-teman. Tetapi sedikitnya gitu, seperti tadi yang sudah saya sampaikan juga, kita meminimalisir gitu ya kejadian-kejadian yang nanti mungkin itu bisa membuka peluang kita gitu. Nah, jadi ketika teman-teman ingin memilih jurusan kuliah, teman-teman harus tentukan dulu lapangan pekerjaan di jurusan tersebut itu terbuka lebar, lapangan pekerjaannya itu sedikit, atau lapangan pekerjaannya itu banyak. Nah, jadi ketika teman-teman akan memilih jurusan kuliah, teman-teman harus memastikan hal tersebut. Nah, teman-teman, berkaitan dengan lapangan pekerjaan, teman-teman untuk memilih jurusan kuliah, yaitu tips yang keempat adalah lihat persaingannya. Nah, ketika teman-teman ingin memilih jurusan kuliah, kita harus lihat terlebih dahulu persaingan yang ada di jurusan tersebut. Contohnya, dulu saya pernah ya teman-teman untuk masuk ke salah satu jurusan kuliah yang mungkin itu betul-betul saya inginkan gitu ya. Dulu saya pengen masuk jurusan PAI karena saya ingin menjadi seorang guru agama gitu ya teman-teman. Dulu betul-betul saat SMK saya pengen banget menjadi seorang guru agama gitu. Nah, tetapi ketika saya masuk gitu ya, mengambil jurusan kuliah pendidikan agama Islam, itu benar-benar Masya Allah luar biasa ya teman-teman. Banyak banget persaingannya gitu ya. Maksudnya banyak banget orang yang mereka itu tertarik untuk masuk ke jurusan PAI. Sehingga salah satunya saya itu tidak keterima gitu ya di jurusan tersebut. Nah, jadi bagi teman-teman nih yang sekarang akan masuk gitu ya ke dunia kampus, ke dunia perkuliahan, teman-teman harus tentukan dulu persaingan di jurusan tersebut itu banyak atau sedikit. Nah, ketika teman-teman melihat bahwasannya persaingannya itu banyak dan persaingannya itu sangat ketat gitu ya, teman-teman harus mencuri start terlebih dahulu gitu. Betul-betul pertama harus semangat, harus rajin belajarnya, harus betul-betul gitu ya kuatkan tekad bahwasannya saya bisa lolos gitu ya, masuk ujian masuk kuliah gitu ya, atau ujian masuk kampus itu saya bisa lolos dan bisa mengambil jurusan tersebut. Nah, karena ketika saya lihat gitu ya bahwasannya yang memilih jurusan PAI itu di UIN Bandung itu sangat banyak. Dulu saya pernah mau masuk ke jurusan IPAI ya di UPI, dan betul-betul banyak juga saingannya.
Dan di UIN juga ya, PAI itu menjadi salah satu jurusan favorit ya teman-teman. Sehingga memang banyak banget gitu pesaingnya. Nah, jadi ketika teman-teman nih yang pengen masuk ke jurusan gitu ya, jurusan kuliah yang teman-teman cita-citakan, berarti teman-teman harus tentukan dulu dari sekarang. Kita harus lihat dulu gimana ya persaingannya, atau kalau misalkan lebih bagus teman-teman bisa melihat gitu ya, daya minat atau peminat orang-orang yang tahun lalu itu masuk ke jurusan tersebut. Kita lihat seberapa banyak orang-orang yang pengen masuk ke jurusan tersebut, sehingga kita bisa melihat gitu ya, dan kita memiliki perhitungan kalau kita mau masuk jurusan ini, nanti pilihan keduanya kita harus masuk ke jurusan apa ya, begitu teman-teman. Sehingga kita bisa menentukan jurusan kuliah yang itu betul-betul cocok dengan kita. Nah, kalau misalkan nih di UIN Bandung ternyata PAI-nya itu menjadi salah satu jurusan yang favorit gitu ya, berarti kita harus pilih kampus lain yang itu sedikit gitu ya, lebih dibandingkan dengan jurusan kampus dari A gitu ya. Contohnya misalkan di UIN Bandung itu favorit banget gitu ya, tetapi di UIN yang lain gitu, jurusan PAI itu lebih sedikit nih peminatnya dibandingkan UIN Bandung. Kita bisa untuk mencari di kampus-kampus yang lain, kita bisa coba di kampus-kampus yang lainnya gitu teman-teman. Jangan sampai kesempatan teman-teman di tahun ini untuk masuk menjadi seorang mahasiswa baru itu salah satunya itu kita harus betul-betul untuk mengoptimalkan kesempatan kita, mengoptimalkan peluang kita. Nah, jangan sampai kita malah menyia-nyiakan peluang tersebut teman-teman gitu. Semoga saja ketika teman-teman di sini yang menonton video ini, saat kalian pengen menentukan jurusan kuliah, ingat ya, 4 tips memilih jurusan kuliah di tahun 2022 yang tadi sudah saya sampaikan beberapa, mungkin sedikitnya ada yang sesuai dengan minat teman-teman ataupun yang tidak, tetapi ini saya sarankan berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman. Karena memang yang pertama kita harus penting sekali ketika menentukan jurusan kuliah itu sesuai dengan profesi kita yang nanti kita inginkan, karena memang ketika kita nanti selesai kuliah gitu ya, diharapkan kita menjalur dengan jurusan kuliah yang kita tekuni ini gitu. Terus juga harus sesuai dengan potensi, harus sesuai dengan skill kita gitu. Karena ketika kita masuk kuliah, masuk jurusan yang itu dipaksakan dan itu tidak sesuai dengan potensi kita, itu sangat sulit ya teman-teman kita untuk bisa beradaptasi gitu. Terus juga harus kita lihat lapangan pekerjaannya seperti apa, banyak tidak lapangan pekerjaannya, bagaimana daya saingnya gitu ya untuk masuk ke jurusan tersebut, bagaimana daya saingnya ketika kita mencari pekerjaan. Nah, itulah yang harus teman-teman lihat gitu ya, yang harus teman-teman analisis saat kalian ingin memilih jurusan kuliah. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena tadi ya, teman-teman jangan sampai salah memilih jurusan, jangan sampai teman-teman menyia-nyiakan kesempatan ini, menyia-nyiakan peluang ini. Dan saya doakan semoga teman-teman yang menonton video ini semuanya dilancarkan dalam memilih jurusan kuliah, dan semoga teman-teman bisa diterima di jurusan kuliah yang kalian inginkan. Nah teman-teman, itu saja tips-tips dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan semoga teman-teman di sini selalu sehat walafiat. Terima kasih banyak atas segala dukungannya, atas segala support, atas segala partisipasi teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar video ini dapat ditonton oleh teman-teman yang lainnya. Dan juga bagi teman-teman yang mau untuk konsultasi, silahkan ya untuk hubungi di Instagram saya atau enggak di Facebook saya. Silahkan teman-teman untuk menghubungi dengan via DM, ataupun teman-teman silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Silahkan komentar, kita mau bikin konten apa lagi ya? Yuk komentar di bawah ini ya teman-teman. Nah itu saja teman-teman yang bisa saya sharing, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala dukungannya. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.